Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Hafiz Mauladin, dengan NPM 257830045 kelas 2B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman Java. Saya akan membahas apa itu Java, bagaimana cara kerja dasarnya, lalu konsep variabel, percabangan, perulangan, dan juga sedikit tentang konsep OOP. Baik, apa itu Java? Java itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia. Bahasa ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 dan sampai sekarang masih banyak digunakan. Java dikenal karena keunggulannya yang bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Artinya, program yang dibuat menggunakan Java tidak tergantung pada satu jenis komputer saja. Selama komputer tersebut memiliki Java Virtual Machine atau JVM, maka program bisa dijalankan. Java itu banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pembuatan aplikasi desktop, pengembangan website desain, lalu aplikasi Android, hingga sistem perusahaan skala besar. Selain itu, Java menggunakan konsep pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Nah, konsep ini membuat program lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan. Lalu untuk struktur dasar pemrograman Java, dalam Java, program ditulis di dalam sebuah kelas. Kelas bisa diibaratkan sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan kode program. Di dalam kelas itu terdapat bagian utama yang disebut metode utama atau main method, hingga inilah yang pertama kali dijalankan ketika program dijalankan. Saat program berjalan, kita bisa menampilkan hasil ke layar. Hasil tersebut biasanya bisa berupa teks atau angka. Secara umum, struktur program Java memiliki aturan yang cukup ketat dibandingkan beberapa bahasa lain. Namun, justru dengan struktur tersebut, Java menjadi lebih teratur dan mudah dipahami dalam jangka panjang. Untuk variabel dan tipe data, dalam pemrograman Java, kita sering membutuhkan tempat untuk menyimpan data. Nah, tempat yang digunakan untuk menyimpan data itu disebut variabel. Nah, variabel itu digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi seperti angka, teks, atau nilai logika seperti benar atau salah. Setiap variabel itu memiliki tipe data. Nah, tipe data itu menentukan jenis nilai yang bisa disimpan. Misalnya ada tipe data untuk bilangan bulat, angka, lalu bilangan desimal, teks, dan juga nilai logika. Dengan adanya variabel ini, program bisa berjalan dengan lancar. Nilai yang diproses juga berubah sesuai kebutuhan. Nah, untuk percabangan itu digunakan ketika program harus mengambil keputusan atau decision. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa sering mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Hal yang sama juga ada di programming. Nah, program bisa diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, dan melakukan tindakan lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Nah, dengan adanya percabangan ini, program bisa menjadi lebih pintar karena bisa merespons situasi yang berbeda. Nah, lalu perulangan atau looping. Perulangan kita gunakan ketika ingin menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang. Nah, daripada kita menulis sebuah perintah itu berkali-kali, jadi lebih baik menggunakan perulangan untuk mempersingkat. Nah, perulangan itu sangat berguna ketika kita bekerja dengan data jumlah yang banyak atau ketika kita ingin melakukan proses yang sama secara terus-menerus sampai kondisi tertentu tercapai. Dengan perulangan,
program itu bisa menjadi lebih efisien dan tidak berulang-ulang secara manual. Lalu konsep dasar OOP. Nah, salah satu ciri khas Java itu adalah menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Dalam OOP, program dibuat berdasarkan objek-objek. Objek ini dibuat dari sebuah cetakan yang disebut kelas. Di dalam kelas terdapat data dan fungsi. Data itu digunakan untuk menyimpan informasi, sedangkan fungsi digunakan untuk menjalankan suatu tindakan. Konsep OOP membantu programmer untuk menyusun program secara lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. OOP juga sangat penting di dalam perkembangan aplikasi skala besar. Nah, saya rasa sudah cukup untuk membahas tentang pengertian Java. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.